Hai semua, welcome to my video kali ini. Welcome to my channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghadapi teman yang suka julid, suka menggosip. Ayo. Nah, sebelum saya masuk ke video saya kali ini, please klik like, share this video, and please subscribe sehingga saya lebih berkembang lagi dan saya bisa lebih berkarya lagi. Bukan berkembang badannya ya, tapi berkembang video ini menjadi lebih banyak, menciptakan karya-karya yang lebih bermakna dan berpositif ya. Nah, kali ini saya akan bahas tips bagaimana cara menghadapi teman yang suka julid. Nggak asing nih teman-teman yang suka julid, suka menggosip. Kalau nggak suka menggosip nih nggak banyak temannya, jarang gitu ya kan. Yang pertama itu jangan ikut-ikutan. Ingat itu. Jadi kalau ada teman kita yang suka menggosip, nah tiba-tiba nih kita lagi duduk nih, atau enggak kita lagi berada di kantor nih, tempat kerjaan gitu kan. Nah di tempat kerjaan kita hampir ini sama teman kita. Nah dia datang tuh sama kita, dia gosip tuh sama kita, sini katanya bilang kamu itu jelek, bilang kamu itu gini ya kan. Nah tapi di situ kamu seharusnya nggak usah ikut-ikutan juga merespon apa yang dia katakan gitu. Nah jadi tips yang pertama itu adalah jangan ikut-ikutan. Bilang aja dia nggak seperti itu orangnya gitu ya. Bilang aja, masa sih dia kayak gitu orangnya, mungkin kamu aja kali sensitif kali orangnya gitu ya kan. Jadi jangan ikut-ikutan, itu yang pertama. Nah tips kedua, jadi sebelum kita masuk ke tips kedua tadi, kalau kita nggak ikut-ikutan dia akan berhenti tuh sampai situ ya. Dia nggak suka juga sih sama kita akhirnya, tapi biarlah, daripada kita ikut-ikutan ya kan, gosip semakin melebar nantinya gitu. Nah tips yang kedua, katakan sesuatu yang positif. Nah ketika ada teman kita yang suka julid nih, kadang-kadang yang julid ini rese gitu, membuat kita itu bising gitu kan, nggak enak, hari kita itu menjadi lebih sedih, lebih nggak bad mood ya kan. Nah tapi ada tips kedua ini, katakan hal yang positif. Nah ketika kamu diceritain teman kamu tuh nggak baik, kamu katakan hal-hal yang positif yang membuat dia itu bisa berhenti membicarakan tentang teman kamu gitu. Masa dia kayak gitu? Setahu aku dia itu nggak kayak gitu loh gitu. Nah mungkin ada sesuatu masalah yang dihadapi sampai dia harus seperti itu sama kamu gitu kan. Jadi kamu harus tahu dulu sebelum kamu ceritakan pada saya gitu. Sebenarnya dia nggak kayak gitu ke orangnya gitu ya. Jadi untuk menghadapi orang-orang seperti itu ya, kita harus katakan hal-hal yang berbau dengan sesuatu yang positif gitu ya kan. Nah tips ketiga ya, katakan kalau kamu itu adalah orang yang terbuka gitu. Contohnya nih ini banyak sekali yang terjadi gitu. Kamu kok mau sih berteman sama dia gitu ya, udah orangnya jelek, agamanya juga beda dengan kamu, rambutnya juga jelek, kulitnya juga beda dengan kamu, banyaklah terjadi hal seperti itu gitu ya kan, yang membuat kamu itu semakin tidak menyukai orang-orang di luar sana. Kamu menghadapi orang-orang yang juga seperti ini akhirnya membuat pikiran kita itu jadi kotor gitu, jadi negatif. Tapi untuk menghadapi itu gampang, katakan kamu orang yang terbuka gitu. Contohnya kalau kamu bilang seperti itu tuh menjauhi orang-orang yang diburuki tadi, bilang aja gini, ya saya orang yang terbuka, saya senang berteman dengan siapa saja, mau itu agamanya berbeda, mau itu suku dari mana saja, kulitnya apapun warna kulitnya, mau matanya seperti apa, mau wajahnya seperti apa, ya kita terbuka. Itu saya orangnya terbuka, ya saya senang berteman kepada siapa saja gitu, nggak menutup diri untuk tidak berteman walaupun ada perbedaan gitu ya. Jadi dia akan berhenti di situ. Dia akan terdiam ketika kamu tidak mau dipengaruhi oleh dia gitu, tidak mau dijuliti oleh dia. Sebenarnya orang julid itu
tujuannya hanya untuk membuat pergaulan kamu itu menjadi sempit gitu, agar kamu itu berteman sama dia, terus ya kamu bisa saling gosip-menggosip gitu ya. Justru sebenarnya itu tujuannya gitu, tujuannya nggak bagus gitu. Jadi hanya untuk mempersempit cara kamu berpikir, cara kamu bergaul saja sih sebenarnya orang-orang julid tadi gitu ya. Jadi kamu gak usah terpengaruh gitu. Nah kemudian tips keempat, jaga privasi. Nah jadi ketika kamu menghadapi orang julid, kamu gak usah ceritain itu kepribadian kamu di kantor kamu, dengan teman kantor kamu gitu, tentang keluarga kamu gitu ya di kantor. Ya silakan cerita dengan orang lain, tapi jangan di satu wilayah kantor, karena itu teman-teman kamu semua yang di situ, yang ada jadi bulan-bulanan mereka gitu. Oke? Jadi jaga privasi, jangan menimbulkan hal-hal yang membuat kamu jadi bahan olok-olokan atau bahan untuk dibully gitu ya. Lebih baik kamu cerita ke orang lain daripada harus ke teman kantor, itu pun lihat orangnya. Ya kalau saya sih ya jaga privasi serapat-rapatnya dengan teman kantor gitu ya, untuk menghindari bully, menghindari cara orang untuk menjatuhkan kita gitu. Nah kemudian tips kelima, konfrontasi si penggosip. Contohnya, nah kamu udah tuh datang dia memburukkan teman kamu gitu kan, memburukkan rekan kerja kamu gitu ya kan, jadi kamu harus konfrontasi dia gitu dengan cara, aku tuh nggak suka loh kamu buruk-burukin dia di belakang dia tuh. Kalau kamu mau cerita tentang dia, desain tentang dia, ya silakan di depan dia pada saat dia ada di sini. Jangan cerita-ceritain dia di belakang dia gitu. Saya nggak suka gitu, karena belum tentu dia orangnya seperti itu gitu ya caranya ya. Jadi ada 5 tips tadi, 5 tips bagaimana cara menghadapi orang yang julid, penggosip. Hindari itu orang yang penggosip, karena mulutnya tajam, bisa menyakitkan hati dan bisa membuat suasana menjadi bad mood gitu ya. Jadi kita harus fokus untuk positive thinking. Lebih baik punya 1 teman daripada 1000 teman tapi semua menjatuhkan. Oke? Sip teman-teman, jadi jangan putus apalah terlalu fokus terhadap orang yang julid itu. Pusing, saya sering menghadapi orang julid, membuat saya semakin down, membuat saya semakin terlena dengan keadaan. Tapi pada akhirnya saya sadar gitu, saya sadar bahwa ternyata mereka itu hanya membuat imajinasi saya semakin buruk, membuat down pikiran, dan membuat semangat saya semakin down. Nah jadi harus ada 5 tadi tips. Jadi ini untuk saya juga dan untuk kita semua. Oke, jadi untuk kedepannya hadapi dengan cara jangan ikut-ikutan, kemudian katakan sesuatu yang positif, kemudian ya katakan kamu adalah orang yang terbuka ya kepada siapa saja gitu, berteman, bergaul dengan siapa saja, tergantung kamu menyikapinya ya. Jadi jaga privasi, jangan semua ceritakan hal-hal yang berbau privasi dengan teman sekantor. Lebih baik kepada orang lain daripada teman sekantor atau enggak teman satu kerja, karena itu akan memperburuk keadaanmu ketika kamu punya masalah gitu ya. Jadi konfrontasi si penggosip bahwa kamu itu enggak suka tuh temanmu digosipin di belakang, jadi harus terbuka. Oke ya, itu saja tips dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Ini bukan untuk menjelek-jelekan per orang atau sekelompok orang, tidak. Saya hanya berbagi tips di sini, berbagi kebaikan. Jadi kalau ada kesalahan kata ataupun tingkah laku, saya minta maaf sebelumnya ya. Nah, please klik like, subscribe this video sehingga saya bisa lebih berkarya lagi, memberikan hal-hal yang setidaknya bisa memberikan hal-hal yang positif buat kita semua, buat diri saya juga. Itu saja yang bisa saya berikan tipsnya.
Terima kasih dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.